Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Hasanah, NIM 2024 1010 2055 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab soal-soal dari modul 3 yang sudah diberikan dengan materi data preparation dengan menggunakan Panda. Nah, di sini ada 6 soal. Untuk soal yang pertama yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, pertama-tama kita akan mengupload file iris.csv terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat kode import pandas aspd dengan membuat variabel baru berupa data untuk membaca file CSV iris tersebut. Kemudian kita print variabel data. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Terdapat indeks data dari sepaleng, data dari sepalwidth, data dari petaleng, data dari petalwidth, dan juga jenis varietinya. Nah, di sini akan ditampilkan 5 indeks teratas dan terbawah. Nah, di sini juga ada keterangan jika ada 150 baris dengan 5 kolom pada file iris.csv. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max sehingga setiap atribut memiliki range 0 sampai 1, V baru sama dengan V lama min V min per V max min V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi, Vmax sama dengan nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, pertama-tama kita akan membuat variabel. Di sini ada variabel bernama Vlama, di mana di sini akan menampung data dari iris CSV yang belum dinormalisasikan. Nah, kemudian di sini ada variabel Vmins untuk menghitung nilai minimum dari data Vlama. Kemudian Vmax untuk menghitung data maksimum yang ada di Vlama. Kemudian untuk V barunya, di sini kita menggunakan rumus yang sudah diminta pada soal, yaitu Vlama dikurangi Vmin per Vmax dikurangi Vmin. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru yang akan menampung dari data yang sudah dinormalisasikan. Kemudian kita akan menampilkan variabel data underscore new tersebut. Nah, untuk hasilnya seperti ini, ada indeks, ada data sepaleng yang sudah dinormalisasi, ada data sepalwidth yang sudah dinormalisasi, ada data petaleng yang sudah dinormalisasi, petalwidth yang sudah dinormalisasi, dan jenis varietinya. Di sini ada keterangan terdapat 150 baris dengan 5 kolom. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini kita akan menghitungnya dengan menggunakan rata-rata, maka di sini ada data new, data underscore new, yang merupakan variabel yang menampung nilai normalisasi pada data iris.csv.mean, karena kita akan menghitungnya menggunakan rata-rata dari suatu kolom. Nah, kemudian kita akan print centro sebagai variabel yang menampung codingan tersebut. Nah, di sini maka akan mendapatkan hasil yaitu sentroid dari sepaleng yaitu ada 0,428 sekian, di sepalwidth ada 0,44 sekian, di petaleng ada 0,46 sekian, dan di petalwidth ada 0,45 sekian untuk sentroidnya. Kemudian soal yang keempat yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, di sini kita akan mengupload terlebih dahulu file iris testing.csv. Kemudian kita akan membuat variabel bernama df untuk membaca file iris testing.csv tersebut. Kemudian kita akan menampilkan variabel df, di mana nanti hasilnya yang keluar akan seperti ini. Ada indeks, sepaleng, data dari sepaleng, data dari sepalwidth, data dari petaleng, data dari petalwidth, dan jenis varietinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nomor 4, itu kita akan menormalisasikan dengan menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah,
Pertama-tama kita akan membuat variabel terlebih dahulu untuk menampung data-data yang ada di data iris-testing.csv. Nah, kemudian di sini karena Vmin dan Vmax kita membuatnya dari data satu, maka kita tidak perlu memasukkannya lagi. Di sini kita langsung membuat variabel V baru dengan rumus sama seperti data satu, cuma kita akan menggantinya variabel di sini menjadi v_irst. Nah, kemudian kita akan membuat variabel baru lagi untuk menampung data dari iris-testing.csv yang telah dinormalisasi. Kemudian menampilkan variabel yang menampung data iris-testing yang sudah dinormalisasi. Maka ini hasilnya ada indeks, ada data sepal_length yang sudah dinormalisasi, data sepal_width yang telah dinormalisasi, data petal_length yang sudah dinormalisasi, data petal_width yang sudah dinormalisasi, dan varietinya. Kemudian selanjutnya untuk nomor 5. Prediksilah kelas data di iris-testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris-testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini kita akan membuat fungsi Euclidean, di mana Euclidean ini berfungsi untuk menghitung jarak pada data. Nah, di sini kita membuat variabel A untuk menampung variety yang ada pada data iris-testing.csv, kemudian B untuk menampung list kosong, hasil begitu juga untuk menampung list kosong. Dan kita membuat perulangan untuk menghitung jarak Euclidean-nya. Kemudian setelah kita menghitung dan menemukannya, kita akan memasukkan hasil tersebut ke variabel B yang nantinya di sini akan berisi list-list dari data yang telah dihitung. Kemudian di sini ada if else, di mana jika if minimum B, di mana B pada indeks ke-0, maka nanti akan menghasilkan setosa true. Kemudian jika elif min B sama dengan B indeks ke-1, maka akan menghasilkan versi color. Kemudian jika else, maka akan menghasilkan nilai Virginica true. Kemudian kita akan mereturn hasilnya. Nah, di sini kita akan membuat variabel untuk menampung list kosong lagi, membuat perulangan, di mana nanti di sini kita akan memasukkan hasil dari perhitungan pada fungsi Euclidean ke data_EU. Nah, setelah itu kita tampilkan data_EU, dan di sini ada hasilnya, yaitu ada setosa true, versi color true, dan Virginica true. Ini adalah perhitungan dari Euclidean, jarak dari data ke centroid. Kemudian yang ke-6 yaitu hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, di sini kita akan membuat variabel true sama dengan 0, variabel false yang memiliki nilai 0, kemudian variabel x yang menampung data iris-testing.csv sama dengan data yang sudah kita hitung jaraknya menggunakan Euclidean tadi. Kemudian di sini ada for pengulangan for, jika x dengan indeks n sama dengan true, maka true kita tambahkan 1. Nah, jika else, maka false yang kita tambah dengan 1. Nah, di sini untuk akurasi, penghitungan akurasinya, yaitu true dibagi false plus true dikali 100. Nah, kita akan menampilkan data dari penghitungan akurasi ini. Nah, setelah kita tampilkan, maka akan muncul nilai akurasi data sama dengan 100%. Baik, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata maupun ucapan yang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.